warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Putri Cahayaningsih, NIM 1705520034. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi yang ada dalam praktek audit bank. Nah, materi yang saya akan jelaskan itu adalah KKC1 dan KKD1. KKC1 di sini menjelaskan tentang persediaan barang, sedangkan KKD1 menjelaskan tentang asuransi dibayar di muka. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu KKC1. Pertama kalian punya soal dan soalnya itu nanti akan tertera beberapa keterangan. Yang pertama akan saya jelaskan tentang pada kode A601 yaitu lemon, persediaan yaitu 350 box. Nah, yang kita hitung tuh menggunakan voucher dari pembelian, itu yang kita pakai dari yang paling bawah ke atas. Nah, kita cari yang paling bawah dulu, yaitu tertera pada tanggal 25 bulan 12 2011, yaitu ada 200 box. Itu dikalikan dengan harganya yaitu 294.375. Ini dikalikan dan menghasilkan 58.875.000. Karena target kita 350 box, maka masih kurang 150 box. Kita ambil pada tanggal berikutnya, yaitu pada tanggal 25 bulan 6 2011, itu ada senilai 100 box, dan kita kalikan pada harganya yaitu 225.455, menghasilkan 22.545.500 rupiah, dan masih kurang maka pada tanggal 25 bulan 6 2011 kita ambil 50 box dikalikan 272.790 rupiah, menghasilkan 13.693.500 rupiah. Kita jumlahkan semua box yang ada di sini yaitu 350 box sesuai dengan target kita 350 box, dan kita jumlahkan hasil dari perkalian semuanya, maka menghasilkan 95.060.000. Kita akan mencari jumlah per ounce. Cara mencari jumlah per ounce yaitu dengan cara 350 box yang ada di sini itu dikalikan total dari barangnya. Sudah di keterangan pada soal yaitu ada 25 box, dan per ounce yaitu ada aku mau ngomong ya, Mbak. Aku mau ngomong. Selanjutnya kita akan mencari jumlah per ounce. Mencari jumlah per ounce yaitu dengan cara 350 box dikalikan 25 botol dikalikan 2 ounce, yaitu menghasilkan 17.500. Itu adalah jumlah per ounce dari lemonnya. Selanjutnya HP per unit yaitu dengan cara 90 hasil dari ini 95.060.000 dibagi dengan jumlah per ounce 17.500, menghasilkan yaitu 5.432. NRV dalam soal itu tertera 5.500. Ya, untuk menghitungnya maka kita akan membandingkan antara NRV dengan HP per unit. Yang paling rendah itu yang digunakan. Nah, di sini kan yang paling rendah 5.432, maka itu yang digunakan. 5.402 itu di NRV pada soal yaitu tertera 5.500. Nah, kita bandingkan nih antara NRV dengan HP per unit. HP per unit 5.432, NRV 5.500. Yang paling terendah itu yang akan kita gunakan sebagai harga pokok per unit. Yang paling rendah yaitu 5.432. Itu nanti dikalikan dengan jumlah per ounce-nya itu 17.500, maka akan menghasilkan harga pokok persediaan yaitu senilai 95.060.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang berikutnya yaitu B701 hand cream, yaitu senilai 560 box. Itu adalah target kita. Pada voucher pembeliannya itu kita ambil yang paling bawah karena menggunakan metode FIFO. Yang pertama ada pada tanggal 25 bulan 12 2011,
antara 160 box dikalikan 1.225.000 menghasilkan, maka perkalian tersebut menghasilkan 196 juta. Selanjutnya, karena masih kurang, kita naik pada tanggal berikutnya, yaitu pada tanggal 25 bulan 6 2011. Itu ada 150 box dikalikan 1.225.350, maka perkalian tersebut menghasilkan 183.802.500. Dan hasil tersebut masih kurang, maka kita ambilkan pada tanggal berikutnya, yaitu 25 bulan 3 2011, yaitu senilai 350 box dikalikan 1.246.70 rupiah menghasilkan 311.517.500 rupiah. Kita jumlah box tersebut, yaitu 560 box sama dengan target. Selanjutnya kita jumlahkan semua dari hasil perkalian tersebut, yaitu menghasilkan 691.320 juta. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah per ounce. Nah, jumlah per ounce itu dengan menghitungnya dengan cara 560 box dikalikan 25 botol. Ini sudah tertera pada soal, dikalikan 5 ounce tertera pada soal juga. Perkalian tersebut menghasilkan 70.000. Selanjutnya kita mencari HB per unit. HB per unit yaitu dari hasil penjumlahan yang ini 691.320.000 dibagi 70.000 dari hasil jumlah per ounce, maka menghasilkan 9.876. Nah, untuk menghitung, setelah itu kita akan mencari harga pokok persediaan. Itu kita lihat NRV pada soal, yaitu 9.800, maka kita bandingkan dengan HP per unit, yaitu 9.876. Kita ambil yang paling kecil nih. Nah, yang terkecil itu NRV, maka kita gunakan NRV-nya 9.800. Maka kita memakai NRV. Nah, jadi NRV-nya 9.800 dikalikan 70.000 jumlah per ounce-nya ini, maka HBP-nya itu menghasilkan 6.806.000 rupiah. Oke. Maka HP-nya menghasilkan yaitu 686 juta. Selanjutnya kita menghitung yang C, kode C802, yaitu essence. Pada persediaan yaitu ada 450 box. Dan voucher pembelian kita pakai yang dari paling bawah ke atas karena menggunakan metode FIFO. Yaitu pada tanggal 25 bulan 8 2011 ada 300 box dikalikan 864.200, maka perkalian tersebut menghasilkan 259.260 juta. Selanjutnya tanggal berikutnya 25 bulan 6 2011, yaitu 150 box dikalikan 1.678.940, maka perkalian tersebut menghasilkan 2.501.841.000. Nah, kita tambahkan nih boxnya itu 450 box sama dengan target kita, dan hasil dari perkalian tersebut dijumlahkan, yaitu menghasilkan 511.101.000. Selanjutnya kita akan mencari jumlah per botol. Mencari jumlah per botol yaitu dengan cara 450 box tersebut dikalikan 20 botol, sudah tertera pada soal, maka langsung saja dikalikan menghasilkan 9.000 botol. Mencari HP per unit yaitu dengan cara penjumlahan yang bagian sini, yaitu senilai 511.101.000 dibagi 9.000 jumlah botol, maka menghasilkan 56.789. Nah, NRV yang tertera pada soal yaitu 43.210. Untuk mencari harga pokok persediaan yaitu kita dengan cara membandingkan antara NRV dengan HP per unit. Kita cari yang paling terkecil. Nah,
mana yang terkecil itu yang kita pakai. Karena yang terkecil NRV, maka kita pakai langsung saja NRV-nya. NRV-nya yaitu 43.210 dikalikan 9.000 botol, maka menghasilkan harga pokok produksi senilai 388.890 juta. Oke, selanjutnya kita akan menghitung pada kode D905 yaitu moisturizing. Pada soal tertera 425 box. Maka kita akan menghitungnya yaitu dari voucher pembelian yang paling bawah karena menggunakan metode FIFO, yaitu pada tanggal 25 bulan 8 2011 itu ada 150 box dikalikan 851.700. Perkalian tersebut menghasilkan 127.755.000. Selanjutnya pada tanggal 25 bulan 6 2011 yaitu ada 150 box dikalikan 795.355, maka hasilnya 119.303.250. Karena masih kurang, belum memenuhi target, maka kita akan menghitung pada tanggal berikutnya lagi, yaitu tanggal 25 bulan 3 2011 yaitu 125 box dikali 793.905 dikalikan, maka menghasilkan 99.238.125. Box tersebut dijumlahkan yaitu 420 box sama dengan target, dan semua hasil perkalian ini dijumlahkan yaitu maka menghasilkan 346.296.375. Selanjutnya kita akan mencari jumlah per botol. Mencari jumlah per botol yaitu dengan cara 425 box ini dikalikan 15 botol yang tertera pada soal, maka menghasilkan 6375. Selanjutnya mencari HP per unit yaitu dengan cara jumlah ini tadi dibagi dengan jumlah botol, maka menghasilkan 543. Selanjutnya kita mencari HP per unit yaitu dengan cara jumlah ini tadi dibagi dengan jumlah per botol yaitu menghasilkan 54321. NRV pada soal tersebut yaitu 56.780. Yang paling rendah yaitu HP per unit senilai 54321, maka menghitung nilai HP persediaan yaitu dengan cara 54.321 dikalikan 6375, maka perkalian tersebut menghasilkan 346.296.375, maka inilah hasil dari harga pokok persediaan. Selanjutnya yaitu pada kode E501 yaitu skin tone ada 450 box. Nah, pada voucher pembelian tersebut keterangan pada soal yaitu satu box adalah 20 botol. Satu botol adalah 6 ons. Dan NRV pada soal adalah 614,5. Nah, voucher pada pembelian yang ada pada soal yaitu ada 450 box. Ini sama dengan target kita, 450 box. Dan langsung dikalikan dengan NRV karena NRV sama dengan yang ada pada keterangan soal 640 614,5, maka perkalian tersebut menghasilkan 288 276 525. Nah, ini adalah jumlah dari harga pokok persediaan. Hasil perhitungan yang tadi kita hitung, maka akan menghasilkan sebuah tabel yaitu seperti ini. Kita akan buat kolom sendiri yaitu ada jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per unit, dan yang terakhir adalah harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan ini kita jumlah semua, maka hasilnya adalah 1.804.516.900 rupiah.
Selanjutnya dari soal yang tadi itu kan soalnya itu yaitu senilai 2.467.135.689 dan hasil yang kita perhitungkan tadi adalah 1.804.516.900, maka terjadilah selisih dan selisih itu yang akan kita buat jurnal penyesuaian. Hasil ini dan ini dikurangi maka akan menghasilkan 662.618.789. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011, debitnya HPW senilai 662.618.789. Persediaannya adalah 662.618.789. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KKD1, yaitu yang membahas tentang asuransi dibayar di muka. Berikut yang pada soal. Pada tabelnya yaitu ada perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungan, saldo, pembayaran, beban, dan saldo. Ini adalah tabelnya. Mari kita hitung. Selanjutnya perhitungan dari tabel tersebut menjelaskan tentang KKD1, yaitu perhitungan asuransi dibayar di muka. Pada soal kasus kita akan memiliki tabel seperti ini. Misalkan sebuah tabel yaitu akan ada kolom-kolom tersendirinya, yaitu kolom yang pertama perusahaan asuransi dibayar di muka, nomor polis, jenis pertanggungan, saldo, pembayaran premi, beban asuransi, dan yang terakhir adalah saldo pada tanggal 31 bulan 12 2005. Ada dua PT di sini yang akan saya jelaskan, yaitu PT Fatullah and Atala dan yang kedua adalah PT Farel and Tristan. Selanjutnya saya akan menghitung tentang asuransi dibayar di muka. Perhitungannya yang pertama pada PT Fatullah dan Atala, asuransi kebakaran gedung. Preminya yaitu senilai 91.357.800. Jangka waktunya itu ada 2 tahun dan tanggalnya 10 Mei 2004. Perhitungannya beban asuransi sama dengan premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan sama dengan 91.357.800 dibagi 2 tahun, jangkanya 2 tahun dikali 12 bulan dan dikali 12. Mengapa 12? Karena yang kita butuhkan adalah pada tahun 2005. Dan hasil perhitungan ini akan menghasilkan senilai 45.678.900. Selanjutnya yaitu asuransi kebakaran pabrik A. Preminya senilai 196.296.300, jangka waktunya 3 tahun, tanggalnya 12 Juni 2004. Perhitungannya bulan asuransi sama dengan premi dibagi jangka dikali beban dikali bulan pembebanan, yaitu 196.296.300 dibagi 3 tahun, jangkanya tersebut dikali 12 bulan dikali 12 bulan pembebanan, dan hasilnya adalah 65.432.100. Selanjutnya yaitu asuransi kebakaran kantor A. Preminya 255.500, jangkanya 3 tahun, tanggalnya yaitu 28 April 2005. Bulan asuransinya, perhitungannya adalah premi dibagi jangka dikali bulan pembebanan, yaitu 255.550.500 dibagi jangkanya 3 tahun dikali 12 dikali 8 bulan pembebanan, yaitu menghasilkan 56.789 juta rupiah.
selanjutnya yaitu pada asuransi kebakaran kantor B, preminya Rp275.550.556, jangkanya 3 tahun, tanggalnya yaitu 22 Februari 2005. Bulan asuransinya yaitu premi dibagi jangka dikali bulan pembebanan. Preminya yaitu senilai Rp275.555.556 dibagi jangkanya 3 tahun dikali 12 dikali 10 bulan pembebanan, yaitu menghasilkan Rp76.543.210. Selanjutnya ada asuransi kebakaran pabrik B. Preminya Rp248.808.808, jangkanya 4 tahun, tanggalnya 25 Juli 2005. Bulan asuransinya yaitu premi dibagi jangka dikali bulan pembebanan. Preminya yaitu senilai Rp248.888.888 dibagi jangkanya yaitu tadi 4 tahun dikali 12 dikali bulan pembebanannya yaitu 5 bulan. Hasilnya akan Rp25.925.917,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari PT Farel and Tristan, yaitu yang pertama ada asuransi mesin A, preminya senilai Rp260.741.424, jangkanya yaitu 2 tahun, tanggalnya yang tertera itu 24 Mei 2003. Bulan asuransinya perhitungannya menggunakan rumus premi dibagi jangka dikali bulan pembebanan. Preminya yaitu Rp260.741.424 dibagi jangkanya 2 tahun dikali 12 dikali bulan pembebanannya yaitu 5, maka menghasilkan Rp54.321.130. Selanjutnya asuransi kendaraan. Preminya yaitu Rp130.864.200, jangkanya 2 tahun, tanggalnya 30 Agustus 2004. Bulan asuransinya yaitu premi dibagi jangka dikali bulan pembebanan. Preminya yaitu senilai Rp130.864.200 dibagi jangkanya tadi itu 2 tahun dikali 12 dikali bulannya pembebanan yaitu 12, maka menghasilkan Rp65.432.100. Selanjutnya saya menjelaskan tentang perhitungan yaitu ada asuransi mesin B, yaitu preminya senilai Rp138.271.560, jangkanya 2 tahun, tanggalnya 28 Juni 2005. Bulan asuransinya premi dibagi jangka dikali bulan pembebanan. Preminya yaitu tadi Rp138.380.000, 138.271.560 dibagi bulannya tadi jangkanya 2 tahun dikali 12 dikali 6 bulan pembebanan. Hasilnya Rp34.567.890. Selanjutnya ada asuransi kesehatan, preminya Rp70.340.340, jangkanya 1 tahun, tanggalnya yaitu 25 Agustus 2005. Bulan asuransinya premi dibagi jangka dikali bulan pembebanan. Preminya yaitu tadi Rp70.370.340 dibagi 1 tahun, jangkanya dikali 12 dikali bulannya 4 karena 2 dari Agustus tadi, menghasilkan Rp23.456.780. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian, yaitu pada tanggal yang
yang tertera tadi kan pada soal asuransi dibayar di mukanya adalah senilai 491.356.890 rupiah, dan hasil yang kita perhitungkan tadi semuanya adalah 448.147.27 rupiah, 5 dikurangi saja, maka misalkan 43.209.862,5. Jurnal penyesuaiannya tanggal 31 bulan 12 2005, beban asuransi debit dan kreditnya asuransi dibayar di muka. Terima kasih telah menonton video presentasi atau penjelasan diri saya tentang KKC1 dan juga KKD1. Mohon maaf jika penjelasannya kurang rinci atau ada yang tidak jelas. Dan sekali lagi terima kasih. Maka jangan lupa like, comment, and subscribe.